maupun ahli itu adalah yang dinyatakan langsung di persidangan, itu yang akan jadi dasar sehingga kita bisa mendalami. Ketika tidak hadir dan hanya dibacakan, saya pikir kita tidak bisa memenuhi dua hal sekaligus. Pertama, keterangan itu tidak punya nilai karena tidak langsung disampaikan dalam forum pengadilan. Yang kedua, kami tidak bisa mendalami sehingga pendapat ahli juga tidak bisa objektif kita uji. Namun yang kedua, kalau tetap saja ingin dibacakan agar efektif efisien, toh BAP-nya juga sudah kita baca, mohon agar dianggap dibacakan sajalah, habisin waktu aja kita. Begitu. Ahli yang sebelumnya ya, Jamin Ginting itu tidak mau menjawab, itu kan nggak fair, nggak adil, nggak konsisten. Katanya ahli tidak mau pendapat tentang fakta, tetapi ketika fakta-fakta disodorkan oleh penyidik, dia berikan pendapat, yang pendapat itu memberatkan terdakwa, tapi begitu ada fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa, dia berdalih. Oh, saya hanya ahli, hanya memberikan pandangan terkait keahlian, tidak tahu fakta-fakta dan tidak berpendapat terkait fakta. Ini kan nggak konsisten. Salah satu ya, orang yang jujur ya, pendapatnya itu konsisten. Nah, ahli-ahli ini sudah tidak jujur gitu. Dan jelas ketika ahli-ahli ini mau menerima sebagai ahli pada kasus yang jelas-jelas terkait PIK 2 dan kasus Charlie Chandra ini jelas sudah diketahui banyak orang, nggak mungkin dia nggak tahu, dan lokasinya jelas di PIK 2, berarti secara sengaja ahli-ahli ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Charlie Chandra, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat, siap mengikuti persidangan hari ini ya. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah masih pengajuan ahli dari penuntut umum dan ini kesempatan terakhir, lalu kemudian kita sudah buka kemungkinan pengajuan bukti yang menguntungkan dari terdakwa dan penasihat hukum. Penuntut umum hadir. Sedianya kami memanggil ahli atas nama Dr. Agus Prihartono yang mulia. Ya. Kemarin baru saja beliau mengirimkan surat kepada kami bahwa sedang mengikuti audit Monef di Universitas Ageng Tirtayasa. Kami akan menunjukkan suratnya yang mulia. Ya, jadi yang mulia, karena di sini juga kami baca ada BA sumpah, apakah diperkenankan kami untuk membacakannya? Ajukan dulu suratnya kita. Siap. Nanti diberi tanggapan oleh penasihat hukum. Mari maju, salah satu perwakilan terdakwa juga wajib maju. Ya, oke. Ya. Oke. Silakan duduk. Terdakwa sudah cukup ya melihat dengan begitu ya. Penasihat hukum dan terdakwa, ada permohonan dari penuntut umum bahwa karena ahli ini sudah disumpah begitu ya. Siap. Sehingga penuntut umum untuk mohonkan untuk dibacakan. Silakan berpendapat. Baik, yang pertama yang mulia. Menggunakan mic. Baik yang mulia, yang pertama bahwa keterangan saksi maupun ahli itu adalah yang dinyatakan langsung di persidangan, itu yang akan jadi dasar sehingga kita bisa mendalami. Ketika tidak hadir dan hanya dibacakan, saya pikir kita tidak bisa memenuhi dua hal sekaligus. Pertama, keterangan itu tidak punya nilai karena tidak langsung disampaikan dalam forum pengadilan. Yang kedua, kami tidak bisa mendalami sehingga pendapat ahli juga tidak bisa objektif kita uji. Ya.
Namun yang kedua, kalau tetap saja ingin dibacakan agar efektif efisien, toh BAP-nya juga sudah kita baca, mohon agar dianggap dibacakan sajalah, habisin waktu aja kita. Begitu menurut kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Prinsipnya sih kami keberatan dan menolak begitu. Ya, itu prinsip daripada penasihat hukum terdakwa itu sudah kita catatkan, sudah kita rekam dan diketahui oleh semua pihak. Terdakwa ada yang hendak disampaikan terkait dengan yang dimohonkan oleh penuntut umum, silahkan. Iya, saya ingin menambahkan saja bahwa seperti yang kita tahu dari ahli Prof. Ginting yang kemarin hadir di sini, bahwa penyidik tidak menyampaikan semua fakta, khususnya adanya putusan pengadilan 726 yang menyatakan bahwa kepemilikan Hayase adalah sah dan mengikat. Nah, hal yang sama juga mungkin terjadi di sini, sehingga itu bisa merubah pandangan dari Prof. Agus apabila dia disampaikan terkait putusan itu. Jadi saya sangat keberatan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, dipegang aja mic yang nggak usah colok cabut kan. Nah, baik. Pendapat tanggapan juga dari terdakwa sudah kita catatkan. Majelis setelah bermusyawarah memperkenankan penuntut umum untuk membacakan, ya, biar diketahui oleh halayak lainnya. Itu jadi bukan buang waktu, enggak. Kita memang yang ada dalam unsur persidangan ini sudah memiliki berita acara masing-masing, termasuk berita acara ahli. Namun untuk keterbukaan informasi terkait persidangan, ya kita beri kesempatan untuk penuntut umum membacakannya. Ya, jadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Selebihnya adalah menjadi penilaian, tentu penilaian penasihat hukum terhadap pembuktian penuntut umum, penilaian majelis hakim terhadap pembuktian penuntut umum. Selebihnya adalah kita perkenankan penuntut umum untuk membacakannya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami memohon untuk membacakan beberapa poin yang Silakan. yang akan kami bacakan Yang Mulia. Kami dahului dengan berita cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa dan penasihat hukum terhadap saksi ahli yang dibacakan tadi, mau berpendapat lagi selain pendapat yang tadi, silakan. Pendapat kami nggak bisa mendalami, jadi cukup lah. Ya, jadi sama ya dengan pendapat yang pertama ya. Baik. Terdakwa. Boleh saya berkonsul dulu sebentar? Boleh ya. Boleh. Tanggal bentar aja. Oh, boleh. Oh, terhadap materinya ya. Boleh. Nanti aja lewat keterangan terdakwa aja. Cukup Yang Mulia. Terdakwa? Nanti aja katanya. Oh iya kan terdakwa yang minta, jadi kita beri kesempatan ya. Oke, jadi cukup ya. Selesai pembuktian penuntut umum. Selesai Ya. Dan kita beranjak apakah penasihat hukum dan terdakwa ada membawa bukti yang menguntungkan terdakwa, apakah itu surat, saksi, ahli, silakan. Bukti surat dulu Yang Mulia. Bukti surat. Baik, silakan. Ajukan. Penuntut umum maju, terdakwa jika mau maju, silakan. Tapi yang paling penting adalah penuntut umum dapat langsung menyaksikan bukti surat. Ya. Ada daftar satu, nanti akan diberikan ya. Yang penting ininya kan bisa dilihat dulu oleh penuntut umum gitu. Ini kan kopi tukang goreng aja. Ajukan. Iya. Ini bukti terdakwa 1, kita tulis T1 ya. Nanti kita tulis dalam putusan T1 ya. Aslinya nggak bawa fotokopi ya. Tanggal 18/7/25. Oh, sorry. Ada pembanding, iya, nggak apa-apa. Pembanding. Bawa pembandingnya semua, Pak. Nah, satu yang lain pegang pembandingnya. Mari dulu itu penuntut umum. Oh,
Ada pembandingnya. Saya pikir nggak ada, jadi saya tulis fotokopi ada pembandingnya ya. Nah, kita periksa dulu ya. Pak Aziz, sini buka dulu ini. Karena kita harus periksa satu-satu ini. Lebih kurang bahwa benar dalam akte. Kok tanah? Ini tanda tangan dong dalam akte. Akte nomor 5 mau menjadi Hairi ya. Orang lainnya. Terus Anton Suyatno ya. Ini lembar terakhir ini nggak ada, ini 2 halaman terakhir ini. Ini kan cuma putusan saja toh, sampai tanda tangan. 2 halaman terakhir ini nggak ada. Bisa nggak satu petugas untuk langsung fotokopi langsung dimasukkan ya? Jadi ada 2 halaman terakhir. Kalian fotokopi sesuai aslinya diberikan kepada Wisnu Suyanto. Kemudian ada halaman yang kedua ini, putusan ini nomor 16 salinan diminta diberikan kepada atas permintaan Sumita Chandra. Ya, ini tolong langsung difotokopi untuk langsung kita lampirkan di sini supaya tidak terjadi perbedaan. Bisa terjadi kita tidak sedang menduga bahwa siapa, jangan sampai kita dianggap menghilangkan 2 lembar terakhir. Ya. Tapi selebihnya sesuai dengan aslinya. Kita coret sesuai dengan aslinya ya. Tolong langsung difotokopi aja supaya kita nggak menimbulkan potensi. Ya, 2 lembar terakhir itu siapa yang bisa fotokopi ada di bawah atau ada di fotokopi kita barangkali. Tidak ada. Halaman 6 supaya nggak menimbulkan sakwa sangka atau potensi lain. Halaman 18 kalau tebal ini sampel gitu, dilewat-lewati gitu kan. Tidak satu-satu ya, kalau dia 1000 halaman dia satu-satu kan sampai malam. Ya, halaman 25. Ya, kondisi sedang memeriksa berkas data yang bukti-bukti dari Bung Catur Chandra ya, bahwa tanahnya dirampas. Dia menjadi korban. Oke, lengkap.
Mari berikut. Ya. Kita tulis P3 ya, kita maksud apa ya, supaya lebih mudah. Beda ini. Ini nomor itu apa? Ini masuk Salah. udah mau kelar, udah kelar. Itu jual pendek. Oh, sampai panjang sampai. Iya, tapi memang nggak akhirnya udah mulai lagi. Mulai. Oh, sama nih isinya. Ininya beda. Ya, oke bisa lihat ya. Kapalnya beda. Oke. Wah, ada meterainya ini. Bukan fotokopinya. Formatnya yang memang beda. Ini pendek. Ini panjang. Ini tanggal 6 April. Bukan April, Auril. Bagus sekali mereka tulis April, Auril ya. Di sini 28 Februari, beda ya. Nah. Oke, jadi semua ada. Ada sama, kapalnya yang beda. Untuk ini satu-satu nama ini Pak dan sebelum ya langsung kalau sudah Udah jadwalin, tayangin aja. ya 12 ini aman-aman. Iya. Pabrik. Beda ini. Bukti D3 pendingnya. Pending karena pertama berbeda ininya. Cover sama catnya. Ya. Catnya ini 2 rata. Ini bersusunan. Ya. Nah, ini bersusunan. Sini rata. Ya. Kita coba halaman 8. Halaman terakhir tadi sudah kita. Ini dia berdempetan. Bersusunan. Ya. Jadi ini pendingnya. Sudah bisa lihat ya tadi ya. Oke. Pending itu nanti dimasukkan berikut jika sudah sama. T3. Sekarang T3 yang pending tadi. Ya. Terus. T berapa sekarang? T4. Ini yang T berapa ini? Mana yang aslinya tadi? Yang aslinya dulu. Putusan PN tadi yang asli.
Oke, ini sudah sama ya? Sama ya, yang tadi. Depannya juga sudah. Sekarang kita cek dulu. Ini beda juga bagian depannya. Bagian depan beda ya. Capnya ini satu lurus, satu serong ya. Buka betul. Mirip lah ini ya, walau nggak ada garisnya, beda juga. Ini pengadilan negeri Tangerang lama, dan capnya. Oke ya. Pending juga ini ya. P4 ya. Terdapat perbedaan pada cap-cap yang ada pada isi pembanding dan isi yang diajukan. Ya. Tadi ini sama kan ini ya. 28-8-nya sama. 28 250 sama. Kalau soal kertasnya kecil itu ada fotokopi yang kurang kecil, ada yang kurang diperbesar. Ini sama kan? Capnya sama, garisnya ada, ini ada, ya sama ya. Oke. Sama ya. Sama. Oke. Berikut 6 ya, kita tulis ini ya, bukti B6 kopi ya. Oke. Kiri ya. Kalau ini pembandingnya ini kan masih terbaca, tapi yang ini kira-kira meski mata sudah digurah bagaimana nggak bisa terbaca. Ya, dipending aja dulu ya. Ini bisa dibaca, ini nggak bisa dibaca lagi, ya. Jadi terserah penasihat hukum. Kalau ini masih bisa kita baca lah, ya. Bukan karena mata saya terang, karena tulisannya masih bisa dibaca. Tapi kalau ini meski mata kita terang, nggak bisa lagi dibaca. Bapaknya mengkerut masih muda, ya. Jadi kita pending aja, kalau perlu, ya bagaimana lah caranya ya. T7 di pending, ya. Sudah. T8, mari. Ya. Fotokopi ini ya. Salah aja ya. P9 P9
Kopi ya. Buka satu-satu. Oke, lanjut ke halaman 5. Halaman 9. Halaman 17. Ya, itu ada halaman akhir. Tulisannya ini nggak ada ya? Ya, tadi di fotokopi aja lah. Dari tangan kiri ya. Itu asli kan? Satu 28 B. Oke, lanjut. Halaman tengah 7. Ya. Tanggal aja tanya. Ayo. Lanjut. Halaman 4. Ini 17, oke ya. 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 Oke. Ini kita fotokopi aturannya.
Begitu ya. Menyusun. Masih. Lumayan. Penawaran harga jual, oke. Jadi fotokopi aja ya. Juga ya. Fotokopi juga ya. Ini isinya ya. Ini boleh Pak. Fotokopi ya. Dihapus seksinya ya. Fotokopi ya. B37, fotokopi ya. Fotokopi.
Yang keputusan itu ya. Yang difotokopi tadi sudah. Yang satu lagi yang. Nah, silakan duduk dulu. Ya, sama-sama. Dicatat oleh panitera bahwa bukti pembanding berupa asli dari segenap bukti yang diajukan oleh terdakwa sudah dikembalikan. Benar ya? Sudah dikembalikan ya. Oke. Kemudian ada satu lembar yang harus difotokopi lagi itu ya. Karena di pembanding ada, di fotokopinya nggak ada. Lalu kemudian ada beberapa bukti yang dipending karena terdapat kekurang sempurnaan atau adanya sedikit perbedaan ya. Kemudian adakah pembuktian lain yang diajukan oleh penasihat hukum hari ini? Hari ini cukup. Jadi kita akan menunda persidangan ini lagi ke besok. Bukan besok ya. Besok kita libur dulu. Ke hari Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Dengan ketentuan penasihat hukum sebagaimana juga disampaikan kepada penuntut umum untuk membawa buktinya secara maksimal. Soal kemudian terperiksa atau tidak masih lebih baik daripada ada waktu untuk kita memeriksa lalu sudah tidak ada yang dibawa hari itu. Ya, dengan risiko ya kami harus mohon maaf bahwa ada keterbatasan jika terdapat kelebihan saksi karena mengingat juga waktu ya. Kita juga bersedia dan menjadi risiko kita untuk bersidang sampai malam sehingga diharapkan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pembuktiannya mau dia saksi mau dia ahli secara maksimal ya pada hari Selasa tanggal 22 mengingat masa penahanan. Saudara terdakwa silahkan kembali ke posisi. Ya, jadi persidangan ini akan kita tunda ke Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025 ya. Ada lagi hal yang hendak disampaikan oleh terdakwa? Tidak ada. Penasihat hukum? Dari kami cukup yang mulia. Cukup ya, penuntut umum cukup. Terima kasih, persidangan ini berjalan lancar, sidang selesai, sidang ditutup. Ya dulu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita barusan selesai sidang yang ke-10 kalau tidak salah, dan cukup maraton karena sidangnya dilaksanakan hari Selasa dan hari Jumat hari ini. Nah, sidang yang tadi barusan kita laksanakan itu sedianya memang mendengarkan keterangan ahli dari jaksa penuntut umum. Namun yang bersangkutan tidak bisa menghadiri dengan alasan ada kegiatan di kampus. Ya tentu kita memaklumi, semoga itu benar adanya. Bukan karena kekhawatiran ya bahwa ahli nanti akan dicecar oleh berbagai macam pertanyaan dari kami dari penasihat hukum. Nah, jadi kami sebetulnya menyayangkan ketidakhadiran ahli. Kalau tidak salah namanya Pak Dr. Agus Prihartono ya, selaku dosen dari Fakultas Hukum Untirta, yang sebetulnya kita perlu untuk mengorek lebih jauh keterangan yang bersangkutan pada saat
dimintai keterangan di Polda Banten. Karena kalau dilihat dari BAP-nya itu ahli sudah masuk kepada pokok perkara. Ya. Jadi artinya keterangan ahli ini perlu kita cross check lebih lanjut apakah pada saat pemeriksaan di Polda itu benar-benar penyidik menyampaikan fakta yang sebenarnya. Karena kami menduga berdasarkan keterangan ahli yang lalu hari Selasa itu ternyata ahli juga memang tidak tahu keseluruhan kasus yang terjadi. Karena penyidik tidak menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Ini yang penting bagi kita untuk mengungkap ya kebenaran material. Karena apa? Keterangan ahli juga ini salah satu menentukan karena bagian dari alat bukti ya dalam perkara pidana. Nah, jadi kadang-kadang juga kami merasa tidak fair dalam perkara ini di mana ahli ketika dimintai keterangan oleh penyidik itu menjawab terkait dengan pokok perkara. Terkait dengan perkara yang sedang ditangani, tetapi ketika dihadirkan di ruang persidangan, ahli tidak mau menjawab kalau pertanyaannya itu mengarah kepada pokok perkara. Jadi ahli inginnya agar pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum itu lebih kepada teorinya, gitu ya, pada penerapan hukumnya. Nah, jadi tentu kita sayangkan saudara ahli Pak Dr. Agus Prihartono yang sebetulnya bukan siapa-siapa ya, dan tentu kita ingin nanti dalam tahapan selanjutnya kita akan buktikan bahwa perkara ini sebenarnya perkara yang tidak layak karena ini jelas adalah perkara perdata ya, persoalan administrasi. Cuman karena ini ada kekuatan besar, ada korporasi di balik ini adalah Agung Sade Group, ada proyek PIK 2 gitu ya. Bahkan pelapornya juga memang dari PT Mandiri Bangun Makmur, sehingga ini sepertinya memang perkara ini menjadi atensi berbagai pihak gitu ya. Padahal ini perkara biasa, perkara pemalsuan, dan tentu kami akan buktikan bahwa Cari Chandra sebagai klien kami memang tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan mungkin teman-teman bisa tambahkan. Silakan Bang Samsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari terakhir dari JPU menghadirkan saksi dan ahli. Dari saksi-saksi yang dihadirkan termasuk juga Dirut PT Mandiri Bangun Makmur. Itu dari keabsahan dari sisi legalitas kepemilikan lahan, pengambil alihan lahan, perampasan lahan lebih tepatnya, itu pada saat pemeriksaan lalu itu lebih banyak tidak tahu dan akan menyerahkan kepada tim legalnya, Ibu Meti. Tapi sampai hari ini Ibu Meti itu tidak dihadirkan di sini. Jadi memang tidak bisa kita gali pada proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan ini, sehingga kalau perampasan lahan milik keluarga Charlie Chandra ini adalah betul-betul merupakan perampasan ya, karena memang DPU tidak bisa menghadirkan tim legalnya. Nah, termasuk juga hari ini ada pemeriksaan, mestinya itu dihadirkan ahli pidana yang akan hadir itu adalah Dr. Agus Prihartono, yang tadi ya kami sebenarnya menolak untuk BAP yang bersangkutan dibacakan. Tapi ya menghormati ruang sidang ini ya tentu kami terima aja ketika dibacakan. Itu hanya beberapa poin saja. Dan pada dasarnya memang tidak ada yang bisa membuktikan kalau mereka memiliki lahan di atas sertifikat hak milik nomor 5 Lemo yang sah adalah milik Suminta Chandra, yang pada proses pengambilan balik nama dilakukan itu dianggap melakukan suatu pemalsuan ya. Makanya yang bersangkutan dikenakan pasal 263 junto pasal 55 ikut serta. Nah, pada saat balik nama itulah dianggap ditangkap dengan ya yang namanya formulir 13 milik BPN Kabupaten Tangerang, yang memang berbeda dalam pemeriksaan kita beberapa hari ini dengan
dengan formulir BPN yang lain. Tentunya yang ada sifatnya adalah tendensius, yang mana di dalam formulir 13 milik Kabupaten Tangerang tersebut ada catatan yang mana di bawah itu yang tidak termasuk dalam list untuk yang dilengkapi mestinya, tapi catatan harus dikuasai secara fisik. Nah, bagaimana mau dikuasai secara fisik? Lahan yang dikuasai secara hak oleh keluarga Suminta Chandra ini orang yang menepati, katakanlah menjaga lahan tersebut yang seluas 83 hektar itu, 8,3 hektar itu, 8,7 hektar itu diusir. Bukan hanya lahan milik keluarga Charlie Chandra, masyarakat yang lain pun juga sebenarnya diusir-usir sebenarnya. Jadi memang udah seperti itu. Kemarin pun kita tunjukkan kalau ada dilarang masuk area proyek PIK 2. Jadi di situ memang masyarakat yang ada pun untuk masuki daerah tersebut dilarang untuk masuk saja dilarang. Termasuk saya sendiri pun pernah diusir ketika masuki daerah tersebut karena saya hanya akan melakukan kegiatan advokasi kepada masyarakat. Itu juga diusir. Jadi dari dasar itulah mereka semua orang yang akan melakukan balik nama atau kegiatan apapun tentu harus menyatakan kalau lahan tersebut, lahan mereka adalah lahan yang dikuasai secara fisik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana mau dikuasai fisik? Orang yang ada di situ diusir-usir sama preman yang menurut Haji Pelor itu orangnya gede-gede. Jika betul-betul ini ada suatu perkara yang sifatnya perampasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Yang jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Di ketentuan pasal 186 KUHP diatur bahwa keterangan ahli adalah apa yang ahli terangkan di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga hari ini karena ahli tidak datang, tidak menerangkan secara terbuka di dalam sidang, pendapat-pendapat ahli dalam BAP tidak mengikat secara hukum. Tadi memang dibacakan, tapi ya hanya jadi catatan saja. Sehingga dipastikan bahwa ini juga tidak mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi sidang hari ini dalam putusan nantinya begitu. Yang kedua saya ingin tegaskan ini Dr. Agus Prihartono ya. Ini dosen ya yang tinggal dan mengajar di Tangerang, di Kabupaten Tangerang. Ya, saya tidak sebutkan ininya lah ya. Okay. Yang jelas nggak mungkin ya akademisi nggak tahu kezaliman PIK 2. Nggak mungkin ya ahli hukum yang tinggal ada di Tangerang nggak tahu kezaliman proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini. Tetapi begitu dia secara sadar tahu dan mau menjadi ahli dalam rangka mendalimi orang-orang yang menjadi korban PIK 2, berarti ahli-ahli seperti ini zalim gitu. Sebenarnya saya sangat menunggu siapa ahli ini tadi ya untuk merinci kezaliman apa saja melalui pendapat-pendapatnya sehingga kasus ini bisa P21 dan disidangkan dan Charlie Chandra klien kami terdakwa ini bisa ditahan begitu loh. Kenapa? Karena yang lalu juga kita tahu modus operandinya ahli-ahli ini ya berani memberikan pendapat terhadap fakta-fakta kasus kami yang hanya disodorkan oleh jaksa. Ketika ada fakta-fakta yang kami sodorkan, ahli yang sebelumnya ya Jamin Ginting itu tidak mau menjawab, itu kan nggak fair, nggak adil, nggak konsisten. Katanya ahli tidak mau pendapat tentang fakta, tetapi ketika fakta-fakta disodorkan oleh penyidik, dia berikan pendapat yang pendapat itu memberatkan terdakwa, tapi begitu ada fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa, dia berdalih. Oh, saya hanya ahli, hanya memberikan pandangan terkait keahlian, tidak tahu fakta-fakta dan tidak berpendapat terkait fakta. Ini kan nggak konsisten. Salah satu ya orang yang jujur ya pendapatnya itu konsisten. Nah, ahli-ahli ini sudah tidak jujur gitu. Dan jelas ketika ahli-ahli ini mau menerima sebagai ahli pada kasus yang jelas-jelas terkait PIK 2 dan kasus Charlie Chandra ini jelas sudah diketahui banyak orang, nggak mungkin dia nggak tahu dan lokasinya jelas di PIK 2, berarti secara sengaja ahli-ahli ini terlibat turut serta atau pasal 55 ya dalam kezaliman. Silahkan saja kalau ahli-ahli ini tetap mau bertahan dengan kezaliman, mungkin saja mendapat honor di dunia, tapi ada bagian di akhirat. Dan selanjutnya saya justru menghimbau ke ahli-ahli lainnya. Sudahlah, jangan
ya jangan menambah penderitaan rakyat Banten. Kalau tidak bisa menjadi ahli yang meringankan derita rakyat Banten, jangan menjadi ahli yang makin ya mempersulit, memperberat, meningkatkan kezaliman proyek PIK 2 milik Antoni Salim dan Aguani terhadap rakyat Banten. Apakah kalian tidak merasa kasihan, prihatin, empati dengan rakyat Banten yang diusir dari tanahnya? Sudahlah tanahnya dirampas, dikriminalisasi, di penjara, tidak ada harga yang dibayar. Mau melegitimasi kezaliman seperti ini? Ini kan sama saja ahli-ahli yang membantu kezaliman proyek PIK 2. Dan mungkin saja nih Pak Gufron ya, mereka nggak datang nih takut mungkin ya. Di sini kita bongkar, kita permalukan. Kenapa? Kami tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang mendukung kezaliman. Siapapun dia, mau lawyer, mau ahli, mau siapapun yang dia memberi kontribusi terhadap kezaliman terhadap rakyat Banten, pasti kami akan lawan. Dan ini terakhir ya, ini adalah seruan umum bagi seluruh akademisi agar bukan hanya di Banten. Kalau Anda tahu perkara itu adalah zalim, sudahlah, jangan hanya cuan yang tidak seberapa mau jadi ahli. Sudahlah, capek di dunia dikerjain, nanti di persidangan, di akhirat apalagi. Harta atau uang yang diperoleh, paling 2-3 hari udah selesai, duitnya udah selesai begitu. Jadi ini adalah himbauan dari kami, dan tentu saja dengan tidak dihadirkannya ahli berarti menjadi lemah dakwaan jaksa. Dan yang paling penting tadi, Meti orangnya Aguan, orangnya si Nono Sampono nggak datang, berarti salah satu unsur penting dalam pasal 263 KUHP yakni tentang adanya kerugian itu tidak bisa dibuktikan karena Nono Sampono tidak bisa menjelaskan kerugiannya. Nono selalu lempar, nanti tim legal kami, nanti tim legal kami. Sampai hari ini tim legal yang namanya Meti tadi tidak pernah dihadirkan. Artinya demi hukum ini harusnya diputus bebas karena unsur kerugiannya tidak bisa dibuktikan. Karena orang Agung Sedayu ya di PT MBM tidak datang. Entah mungkin takut atau apa ya. Nah, kalau sampai ada putusan yang tetap memaksakan divonis bersalah sementara unsur kerugiannya tidak bisa dibuktikan karena Nono Sampono tidak mampu menjawab, dia bilang nanti akan ada tim legalnya hingga pembuktian terakhir tidak dihadirkan, berarti ada pesanan dalam putusan yang memberikan vonis salah terhadap terdakwa Charlie Chandra. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memeluk. Sini aja, sini. Belakangnya rame-rame. Sama-sama aja ya, rame-rame ya. Oke. Udah. Belakangnya Bu Susi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang namanya kejujuran bagaimanapun pasti akan muncul, dan kebohongan, yang namanya kebohongan bagaimanapun direkayasa akan tetap jatuh ataupun gagal. Jadi kita ini mewakili rakyat-rakyat yang terzolimi. Karena sekarang begini, mencari keadilan itu adalah suatu hal yang sangat susah untuk dicari di dalam negara ini. Kalau memang aparat dalam hal ini dan juga hakim dalam hal ini tidak bisa memberikan kami rakyat keadilan, kamilah yang akan mencari keadilan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.